Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi SMK 2 khususnya kelas 11 ya. Ketemu lagi dengan Pak Maman di pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kali ini dipersilakan kalian yang belum berdoa, berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan kedua, kita lanjutkan pertemuan yang kemarin masih di materi video digital ya. Untuk materi PDF-nya silahkan kalian simpan dan jangan sampai hilang sampai ke akhir semester atau sampai ya kapanpun bisa disimpan di handphone kalian untuk belajar ya. Ini kita lanjutkan materinya yaitu tentang video codec, audio dan format file video. Lanjutkan materi kemarin. Nyetel film atau nyetel video ini. Dia terkejut, wah nggak bisa diputar kayaknya. Nah ini, pernah nggak? Pernah kalian memutar film atau video kemudian ternyata tidak bisa dibuka atau tidak bisa diputar? Ya. Alasannya adalah karena video codec dan audio yang ada pada player tidak mendukung. Nah, ini pembahasannya. Jadi kenapa video tidak bisa diputar? Itu karena masalah di playernya. Jadi codec yang ada di file video tersebut tidak ada di dalam playernya, jadi tidak sinkron. Nah, gitu. Kemudian, codec itu apa? Codec singkatan atau kepanjangannya ya coder decoder. Ada yang mengatakan lagi compression, decompression, yaitu standar yang digunakan untuk mengompresi dan mendekompresi media digital, yaitu audio dan video. Saya ulangi ya. Codec yaitu singkatan atau kepanjangan dari coder decoder atau compression decompression, yaitu standar yang digunakan untuk mengompresi dan mendekompresi media digital. Kompresi itu aja apa? Yaitu penggabungan, dipadatkan, diperkecil, begitu ya. Dekompresi itu kebalikannya, berarti memisah. Yaitu media digitalnya apa? Audio dan video. Kemudian hasil dari proses kompresi itu menjadi format file atau format media. Banyak itu format media video ya, ada MKV, MP4, kemudian ada VOB dan lain sebagainya, banyak ya. Contoh proses codec video audio. Ini ada video codec, contohnya MP4 atau MPEG-4 bahasa Inggrisnya. Pokoknya saya ngomongnya bahasa Indonesia ya. Nah, ini video codecnya contohnya MP4, kemudian audio codecnya itu AMR. Dimana jika terjadi proses perekaman, penggabungan, kompresi, itu akan menjadikan sebuah format file. Format filenya apa? MP4. Nah ini atau MP4. Jadi yang namanya MP4 itu adalah hasil penggabungan dari dua buah codec, MP4 dan AMR. Gitu ya. Proses codec ini kalau saya gambarkan dengan bagan, ini ada original footage atau misalnya seseorang yang merekam video akan terambil gambarnya, kemudian akan terambil juga suaranya. Nah, di mana gambar itu diolah oleh video codec, kemudian suara diolah oleh audio codecnya. Terjadi proses encoding atau pencampuran kompresi. Kemudian jadilah sebuah file yang dinamakan format file atau format media yang tadi yang saya contohkan. Contohnya itu ya MP4 itu. Format media, format video. Kemudian yang sebelah kanan dari sini sampai ke kanan itu
itu proses decoding atau dekompresi. Ini terjadi di laptop atau di komputer jika file video dijalankan atau diputar. Jadi proses decoding itu terjadi jika file video diputar. Ini decoding atau dekompresi itu pemecahan kembali, di mana di dalam file video yang sudah dijadikan satu dipecah lagi, di mana video itu disalurkan ke layar monitor, kemudian untuk audio disalurkan ke speaker. Nah, paham kayaknya ini, kalian semakin paham. Kalau di gambaran seperti ini, kodek mulai bekerja saat kita menekan tombol rekam di kamera. Terserah, mungkin di kamera camcorder, di handycam, atau di kamera handphone. Saat kita merekam, sebuah video kodek bekerja mengkompres ukuran video serta mengencoding track video. Di sisi lain, sebuah encoding audio bekerja dengan track audio. Tuh, nah ini gambarnya. Ini gambar orang yang sedang merekam dengan camcorder. Kayaknya ini sedang merekam film. Kameranya gede banget. Proses encoding sedang terjadi. Nah, kemudian ini ada gambar orang sedang nonton film. Proses decoding sedang terjadi. Jadi encoding itu terjadi pada saat perekaman, decoding terjadi pada saat proses pemutaran film. Pemutaran file video gitu maksudnya. Jadi kodeknya video disalurkan melalui monitor, dan yang melalui speaker itu kodek audio. Oke, kayaknya semakin paham. Kita lanjutkan. Setiap video audio tidak dapat diputar dalam sebuah player media bila player tersebut tidak mendukung kodek yang terdapat pada video. Contoh, misalnya Windows Media Player itu software aplikasi untuk memutar video bawaannya Windows. Jadi kita kalau menginstal Windows tidak perlu menginstal software ini, itu udah ada bawaannya. Namanya Windows Media Player. Hanya mendukung kodek video WMV atau kepanjangannya Windows Media Video, dan kodek audionya WMA. Jadi WMV dengan WMA. Nah, itu di Windows Media Player. Suatu saat ada seseorang yang punya file video dengan format MKV, bukan MP4, MKV, di mana dijalankan dengan Windows Media Player tidak keputar itu videonya. Jadi bukan error komputernya. Itu hanya sedikit masalah di kodek Windows Media Player, karena di dalam Windows Media Player tidak ada kodek yang mendukung dengan MKV itu. Nah, solusinya gimana? Masalah tersebut bisa diatasi dengan dua cara. Satu, menambahkan kodek MKV ke Windows Media Player. Tuh. Cara yang kedua, memutar file MKV dengan software lain, yang dimana software tersebut sudah ada kodek yang mendukung ke MKV. Tuh, ya. Saya gambarkan lagi lebih detail. Sebuah video yang dibuat oleh kamera smartphone terbaru bisa berukuran sangat besar, karena memang kamera-kamera sekarang itu resolusinya sudah besar-besar. Jadi file yang dihasilkan itu bisa bergiga-gigabyte. Mengapa bisa begitu besar? Gambarannya seperti ini. Katakan saja kamera kita merekam sebanyak 30 fps. fps itu kepanjangan frame per second. Frame itu gambar, satu gambar. Jadi dalam 1 detik kamera akan mengambil gambar sebanyak 30. Banyak banget itu. Ini artinya dalam 1 menit itu tinggal dikalikan saja. 1 menit itu 60 detik. Berarti 60 kali 30. 1800 frame. Ada 1800 gambar dalam 1 menit. Jadi bisa dibayangkan kenapa file video semakin panjang durasinya, maka kapasitas filenya akan semakin besar. Jika dibayangkan kalau misalkan dalam 5 menit durasi video dengan 1 detiknya pengambilan 30 fps, itu tinggal dikalikan saja. 300 dikali 30. Jadi jumlahnya 9000 frame. Nah,
gitu ya. Oke. Ini ada gambaran contoh, misalnya secara realita langit yang kita lihat tidak akan berubah menjadi coklat dari biru menjadi coklat dari biru, atau dari biru menjadi mendung, itu warnanya gelap, hitam, abu-abu. Nah itu ya, dalam 1 detik itu enggak, pasti perlahan. Jika di shoot atau direkam, perubahannya itu sangat halus. Nah, untuk menghasilkan kecepatan perubahannya itu bisa dengan menggunakan fungsi dari kodek ini akan bekerja menghilangkan frame atau gambar yang redundan. Redundan itu maksudnya apa? Yang ganda, yang hampir sama. Itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nih mungkin kalian nanti baca ya, di PDF juga ada, yang ini saya lewati. Kodek, format file video dan player. Nah, ini contoh-contohnya. Ini kita akan bahas contoh kodek, contoh format file video. Selain tadi yang saya sebutkan, MP4 dan MKV, itu masih banyak format file video lainnya. Kemudian player atau software aplikasi yang untuk memutar file video. Nah, ini contohnya ya. Kodek video ada MP4 atau juga bisa dibilang H264, itu sama saja. Kemudian kodek audionya AMR. Jika ini digabungkan maka akan menghasilkan format file MP4. Kemudian ini juga ada apa namanya? Oh, ini sama saja ya. Bertiga, MP4 dengan MP3 audionya juga masih akan menghasilkan format file MP4. Kemudian MP4 atau H264 saja kodek videonya, tanpa ada kodek audio, berarti bisu ini videonya ya, itu akan menjadi format file M4V atau dalam bahasa Inggrisnya M4V. Nah, saya ngomongnya bahasa Indonesia aja ya. Kemudian kodek videonya nggak ada tanpa kodek video. Kemudian filenya itu ditambahkan kodek audio MP3. Mulai dari sekarang kalian jadi tahu yang namanya format file MP3 itu audio kodeknya MP3 ya, atau MP3 lah, ngomong bahasa Indonesia digabung sama bahasa Inggris. Gitu. Lanjutkan. Selanjutnya ini kodek video HEVC atau dikenal dengan H265. Ini nanti dibahas lagi mungkin pertemuan depan. Ini ada H264 dengan H265, ini ada perbedaannya ya. Kemudian kodeknya AAC, dia akan menjadi format file MKV. Nah itu ya, jadi MKV itu format file yang dihasilkan dari proses dekompresi, kompresi atau coding dari ini dua kodek ini. Videonya H265, kemudian audionya AAC. Kemudian kodek videonya H263, audionya AMR, akan menghasilkan format file 3GP. H263 videonya, kemudian kodek audionya AAC akan menghasilkan format file 3GPP ya, 3GPP bahasa Indonesia lah ya. Kemudian kodek video WMV dan audionya WMA akan menghasilkan format file ASF. Ini bawaannya Microsoft, ini buatan Microsoft ya. Kemudian yang terakhir ini ada video kodek RA dengan kodek audionya RV menjadi format file RM ya. Itu contoh-contohnya. Kita lanjutkan. Contoh kodek video. Nah, ya, contoh-contoh kodek video ini mungkin akan dibahas. Kalau tadi sepintas H264, H225, MP3, MP4 atau MP4, kemudian dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas. Tapi kita bahas di pertemuan ketiga, karena kalau misalnya ini dilanjut itu videonya akan terlalu kepanjangan. Oke?
Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pertemuan kedua dengan Pak Maman di mata pelajaran PKKP. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah ini kalian menonton videonya, kalian simpan atau download materi video PDF-nya, simpan di HP, jangan sampai hilang. Dan selanjutnya kalian kerjakan tugasnya melalui yang ada di bawahnya. Kemudian jangan lupa juga kalian isi absen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa yang terakhir. Jangan lupa bahagia. See you and